Eva, 25 tahun, memutuskan untuk kabur dari rumah kakaknya karena tidak tahan lagi dengan kelakuan kakak iparnya yang sering mengajak tidur bersama. Meskipun sudah berusaha melaporkan ke mbaknya, namun justru dia yang disalahkan dan dianggap pebawa sial di rumah kakaknya. Sore itu berdiri di pinggir jalan kecil Bandung. Hujan tipis menetes di wajahnya yang letih, tubuhnya basah, tapi ia tetap menatap langit kelabu. Satu tas lusuh tergenggam di tangan, selembar ijazah SD terselip di dalamnya. Ia menahan napas panjang. "Kau harus pergi, Eva. Bertahan hidup," gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin malam. Malam itu, ia tidur di halte bus, menatap trotoar yang basah, dengan perut kosong. Setiap kali mengingat suami kakaknya, tubuhnya menggigil. Ia sudah tidak bisa tinggal lagi di rumah kakaknya. Hanya keberanian untuk kabur yang membuatnya tetap berdiri hingga kini. Keesokan harinya, saat ia hendak mencari makan, Eva bertemu Bu Sarti, agen penyalur pembantu. "Kau Eva, aku bisa membantumu," kata wanita paruh baya itu, menatap Eva dengan tegas tapi lembut. Dengan sedikit ragu, Eva mengikuti Bu Sarti ke sebuah rumah besar di Surabaya. Hatinya berdebar. Rumah itu megah, lantainya mengkilap, lampunya berkilau seperti hotel bintang 5, tapi suasana di dalamnya dingin, tak ada tawa, tak ada pelukan. "Tuan Damar, ini Eva, pembantu baru," kata Bu Sarti, menyerahkan Eva ke seorang pria tegap, berwajah tegas tapi tampak lelah, dudanya. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kecil, Rio, memeluk boneka lusuh peninggalan ibunya. Mata Rio kosong, tapi ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang haus akan kasih sayang. Eva menelan, "Udah, ini tahu ia bukan siapa-siapa di dunia ini." Tapi untuk Rio, ia merasa ada harapan untuk berguna, bahkan hanya untuk menjadi pelindung kecilnya. Hari pertama Eva di rumah Tuan Damar dimulai dengan ketegangan yang menusuk. Setelah Bu Sarti pergi, ia berdiri di dapur, memegang sapu lusuhnya, sementara Bu Mirna, kepala RT yang sudah bekerja hampir 15 tahun, menatapnya dengan dingin. "Namamu siapa?" tanya Bu Mirna, suaranya datar tapi tajam, seolah menimbang setiap kata Eva. "Eva." "Bu," jawab Eva, menunduk. "Mukamu kampung banget ya Eva, kamar kamu di belakang dapur. Jangan sentuh barang-barang di meja makan, itu bukan untuk kita," kata Bu Mirna sambil melangkah pergi, meninggalkan Eva dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Eva menghela napas. Ia tak ingin menantang, tak ingin bersaing. Ia hanya ingin bertahan. Namun, hatinya bergetar setiap kali melihat Rio, anak tuan rumah, duduk sendiri di pojok ruang tamu, memeluk bonekanya. Matanya yang besar dan kosong, seperti menatap langsung ke dalam jiwa Eva. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Eva menyapu lantai ruang tamu. Setiap gerakannya diawasi Bu Mirna, yang sengaja menyuruhnya mengulang pekerjaan 3 kali. Letih, Eva duduk sebentar di sofa. Dari kejauhan terdengar tangisan kecil. Ia mengintip kamar Rio. Anak itu menggigil di pojok ranjang, matanya basah. Hati Eva seperti tertusuk. Ia merunduk di ujung ranjang, mencoba menenangkan Rio. "Shh, gak apa-apa nak. Ibu ada di sini," bisiknya, meski tahu ia bukan ibu Rio. Ia mulai bersenandung lagu Nina Bobo, suara seraknya menenangkan. Perlahan, Rio mendekat, memeluk lutut Eva, dan akhirnya tertidur di sana. Air mata Eva mengalir dalam diam. Untuk pertama kali, ia merasa berguna. Pagi berikutnya, Bu Mirna menatapnya dingin. "Kamu ngapain masuk kamar anak majikan semalam? Dia bukan anakmu." Eva hanya menunduk, tak mampu menjawab. Namun sejak malam itu, Rio mulai sering mendekat, duduk di dapur saat Eva memasak, menarik-narik lengan bajunya minta ikut menyapu. Suatu hari, Rio bahkan berbisik, "Bu Eva, boleh nggak aku panggil ibu?" Hati Eva tercekat. Ia tahu anak itu merindukan ibunya, dan ia hanya seorang pembantu. Tapi bagaimana bisa menolak permintaan seorang anak yang kesepian? Tuan Damar, majikannya, hampir tak pernah bicara lebih dari 3 kalimat.
Tapi sejak Rio dekat dengan Eva, ia mulai memperhatikannya. Suatu pagi, Eva melihatnya berdiri di ambang pintu dapur, menatap saat ia membantu Rio memakai sepatu. Tuan Damar diam, tapi matanya hangat, berbeda dari sebelumnya. Di dalam diri Eva, pertanyaan mulai muncul. Apakah mungkin seorang perempuan seperti dirinya punya tempat di dunia seperti ini? Ia pembantu, miskin, tanpa pendidikan, tanpa keluarga. Tapi Rio, anak yang kesepian, mulai memanggilnya ibu, dan Tuan Damar mulai terlihat berbeda. Namun dunia ini kejam bagi perempuan miskin. Di meja makan, Eva tetap tidak boleh duduk. Para ART sering berbisik, menyebarkan fitnah. Bu Mirna pun sering menyindir. Ingat tempatmu, Eva. Jangan lupa siapa kamu. Malam itu listrik padam. Hujan deras mengguyur genteng. Eva memeluk Rio di pojok dapur, mencoba menenangkan anak itu. Tuan Damar pulang lebih awal, basah kuyup. Ia menatap mereka, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Eva." Kata-kata itu menembus hatinya. Ia bukan hanya pembantu, ia mulai merasa manusiawi. Namun badai tak pernah jauh. Keesokan harinya, ibu Tuan Damar datang bersama kakak perempuan dan 2 keponakan. Tatapannya tajam saat melihat Eva. "Kamu pembantu baru, ya? Jangan terlalu dekat dengan Rio," kata ibu Tuan Damar dingin. Rio yang mendengar itu berlari ke Eva, memeluknya, dan berkata lantang, "Ibu Eva, aku mau main masak-masakan." Suasana hening. Semua mata menatap Eva. Tuan Damar tetap diam. Eva merasakan seluruh tubuhnya menegang, jantungnya berdebar. Ia ingin menangis, tapi menahan diri. Ia tahu setiap air mata bisa menjadi senjata bagi mereka yang ingin menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, Eva dipanggil ke ruang tamu. Di meja terhampar beberapa amplop putih dan foto-foto Eva bersama Tuan Damar dan Rio. Ibu Tuan Damar menatap tajam. "Sejak awal kamu bukan pembantu biasa. Perempuan licik, pura-pura polos demi menggait anak saya." Eva menahan gemetar. "Bu, saya bekerja dengan hati. Saya tidak pernah punya niat seperti itu," jawabnya pelan, tapi tegas. Tuan Damar tetap diam, menunduk. Eva merasa sendirian, namun ia tahu ia harus berdiri tegak. Ia menarik napas panjang, menatap ibu Tuan Damar. "Saya mencintai anak Bapak, mencintai Rio, bukan harta atau status. Kalau itu salah, saya siap menerima konsekuensinya." Ibu Tuan Damar menatapnya lama, lalu menghela napas. "Baiklah, tapi jangan kira aku akan diam." Eva menatap Tuan Damar. Meski ia sendiri tertekan, hatinya lega karena untuk pertama kalinya ia mempertahankan harga dirinya, membela cinta dan perasaan yang tulus. Malam itu, Eva duduk di kamar, menatap Rio yang tertidur. Ia memeluk boneka yang sama, dengan yang dibawa Rio tadi sore, meneteskan air mata. Hatinya campur aduk, takut, bahagia, dan penuh harap. Ia tahu pertarungan baru saja dimulai, tapi untuk pertama kalinya ia merasa memiliki kekuatan. Cinta yang ia rasakan bukan lagi sekadar perasaan, tapi keberanian untuk bertahan di tengah badai yang tak pernah ia pilih. Hari-hari Eva di rumah Tuan Damar semakin berat, tapi hatinya mulai menemukan kekuatan. Rio mulai menunjukkan kedekatan yang tulus kepadanya, memanggilnya ibu tanpa ragu. Setiap kali itu terjadi, Eva merasa hatinya hangat, sekaligus takut. Suatu sore, Eva sedang membersihkan rak buku di ruang keluarga ketika ibu Tuan Damar muncul dengan tatapan dingin. "Eva, sebentar. Kita perlu bicara." Eva menahan napas, menurunkan kain lap. "Ada apa, Bu?" "Cukup dengan pura-pura peduli pada Rio. Kau terlalu dekat dengan anakku. Jangan kira aku tidak memperhatikan," kata ibu Tuan Damar. Suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Eva menunduk, berusaha menenangkan diri. "Bu, saya hanya ingin Rio merasa aman dan bahagia. Anak itu kesepian, Bu. Bukan ada maksud lain." Ibu Tuan Damar menatapnya tajam. "Hah, kau pikir aku bodoh? Kau ingin menempatkan dirimu di atas keluarga ini?
Jangan harap. Tiba-tiba, Tuan Damar muncul dari belakang pintu. Mata Eva bertemu dengan matanya. Ada ketegasan, namun juga kekhawatiran. Cukup, Bu. Eva tidak melakukan hal yang salah. Yang penting, Rio bahagia, dan itu yang utama. Ibu Tuan Damar menatap Tuan Damar. Napasnya tersengal, tapi suaranya tetap tajam. Aku tidak bisa diam melihat ini. Tuan Damar menghela napas panjang, menatap Eva dengan lembut. Jangan takut, Eva. Aku di sini. Kita hadapi ini bersama. Eva merasakan dadanya berdebar kencang. Kata-kata Tuan Damar adalah angin sejuk di tengah badai yang tak pernah berhenti. Ia tersenyum kecil, meski hatinya masih penuh ketegangan. Malam. Itu, hujan turun deras. Eva duduk di teras, menatap rembesan hujan yang menetes di genteng. Rio tidur di kamarnya. Tuan Damar duduk di sampingnya, membawa 2 gelas kopi hangat. Minumlah, Eva. Kau kelihatan lelah, ucapnya pelan. Eva menatap gelas itu, kemudian menatap mata Tuan Damar. Ada jeda panjang sunyi namun hangat. Tuan, saya hanya pembantu. Tidak seharusnya Tuan peduli, bisiknya, suaranya bergetar. Eva, kau bukan hanya pembantu. Kau satu-satunya alasan rumah ini terasa hidup. Dan, jujur, akhir-akhir ini, aku tidak bisa melepaskanmu dari pikiranku, jawabnya lembut. Eva terdiam. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan kebahagiaan. Ia tahu perasaan itu nyata, tapi juga berisiko. Dunia mereka tak pernah sejajar, dan setiap langkah bisa menjadi senjata bagi orang lain. Beberapa hari kemudian, ketegangan memuncak. Ibu Tuan Damar menyebarkan gosip di antara pembantu lama, membuat Eva merasa diisolasi. Para pembantu lama menatapnya dengan iri dan curiga. Namun Eva tak menyerah. Ia tetap tegar, menjaga kasih sayangnya pada Rio, dan berdiri teguh menghadapi tekanan. Suatu malam, Tuan Damar memanggil Eva ke ruang kerjanya. Aku tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Yang penting, kau tetap di sini. Rio butuhmu, aku butuhmu, katanya menatap Eva dengan mata penuh perasaan. Eva menunduk menahan air mata. Tuan, saya takut. Bukan takut pada Tuan, tapi takut pada ibu Tuan dan semua yang akan menentang. Jangan takut, Eva. Kita hadapi bersama. Jawabnya, tangan Tuan Damar menepuk bahunya lembut. Malam itu, Eva menyadari sesuatu yang penting. Cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian mempertahankan hati dan harga diri di tengah badai. Ia bukan lagi hanya pembantu. Ia seorang perempuan yang berani mencintai, berani berdiri, dan berani mempertahankan apa yang ia anggap benar. Namun Eva sadar ini bukan yang ia inginkan. Suasana rumah Tuan Damar semakin tegang. Gosip ibu Tuan Damar tentang Eva membuat seluruh staf menatapnya dengan rasa curiga dan iri. Namun, Eva tetap tegar menjaga Rio dan menjalani setiap hari dengan hati yang teguh. Suatu pagi, sebuah paket misterius tiba di rumah. Tuan Damar membuka amplop tebal itu dengan ekspresi serius. Eva melihat dari jauh, hatinya berdebar. Ia tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan Damar menyerahkan amplop itu kepadanya. Eva, ini penting. Aku ingin kau tahu dulu sebelum orang lain. Eva membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat wasiat dari almarhum Pak Damar, ayah Tuan Damar. Surat itu tertulis rapi, menyebutkan bahwa sepertiga hartanya akan diwariskan pada cucu laki-laki, tanpa syarat. Siapa ibunya? Air mata Eva menetes. Ia menatap surat itu, lalu menatap Tuan Damar. Tuan, ini bukan maksudku menginginkan hal seperti ini, suaranya bergetar. Tuan Damar mengangguk. Ya, Eva, ini adalah bukti bahwa cinta dan keadilan bisa melampaui kasta atau status. Tapi, ibu saya pasti tidak akan tinggal diam. Tak salah duganya. Malam itu, ibu Tuan Damar memanggil Eva dan Tuan Damar ke ruang tamu. Wajahnya dingin dan tajam. Aku tahu tentang surat itu, katanya menatap Eva dengan sinis.
seorang pembantu akan mewarisi sebagian dari harta keluarga, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Eva menelan ludah, hatinya berdebar, tapi ia tidak menunduk. Bu, saya hanya ingin melakukan yang benar untuk Rio, tidak lebih dari itu. Saya tidak pernah mengincar harta, jawabnya tegas. Ibu Tuan Damar menatap Tuan Damar, penuh kemarahan. Anakku bodoh jika membiarkan perempuan ini mengatur keluarga kita. Tuan Damar menatap Eva, lalu ibu sendiri. Cukup, Bu. Eva bukan hanya pembantu. Dia adalah bagian dari hidupku, dan Rio sudah menyayanginya. Surat wasiat ayahku jelas. Cucu kami berhak atas warisan, tanpa syarat. Eva menahan napas. Hatinya bergetar mendengar ungkapan tuannya antara kagum dan cemas. Ia tahu ini pertarungan besar yang seharusnya tidak terjadi. Ia sadar diri posisi di rumah ini hanyalah seorang pembantu. Ibu Tuan Damar mengerutkan alis, wajahnya pucat. Kau akan menentang aku, anakku? Tuan Damar mengangguk mantap. Ya, aku akan membela Eva, dan aku akan membela anakku. Kita hadapi ini bersama. Malam itu Eva duduk di kamar menatap surat wasiat itu lagi. Hatinya campur aduk. Takut menghadapi badai yang akan datang, dan haru karena cinta Tuan Damar yang tulus. Ia seharusnya merasakan kekuatan baru tumbuh dalam dirinya. Ia bukan lagi pembantu yang lemah. Ia jadi seorang ibu, seorang istri, dan seorang wanita yang berani berdiri demi yang dicintainya. Namun Eva benar sadar diri, bukan ini. Yang dia harapkan, dia hanya ingin bertahan hidup, bukan untuk menguasai harta kekayaan dan majikannya. Eva takut hal ini akan kembali melemparnya ke kehidupan yang lebih menakutkan. Hari itu, suasana rumah Tuan Damar tegang. Ibu Tuan Damar memanggil seluruh keluarga besar ke ruang tamu. Eva berdiri di pojok, tegang namun menahan air mata. Rio memeluk. Tangan Eva, kecil namun penuh keberanian. Eva, duduklah. Suara dingin Ibu Tuan Damar menggema. Eva menatap Tuan Damar. Ia mengangguk singkat, lalu perlahan melangkah maju dengan gemetar merasa bersalah. Setiap mata menatapnya, beberapa penuh sinis, beberapa ingin menilai. Ibu Tuan Damar membuka amplop, surat wasiat. Ini benar-benar keterlaluan, katanya, suaranya menusuk. Seorang pembantu berani mengklaim hak atas keluarga ini. Ini tidak akan terjadi di keluargaku. Eva menahan napas, suara hatinya bergetar, sambil berlutut dan menunduk di hadapan Ibu Damar. Bu, saya tidak pernah mengincar harta atau status. Yang saya cintai hanyalah Rio. Dan saya ingin Rio merasa hidupnya nyaman, tidak berlarut dalam kesedihan dan kesepian. Tuan Damar melangkah maju, menahan Eva di bahunya. Ibu, saya tahu ini sulit diterima. Tapi Eva adalah bagian dari hidupku, dan Rio menyayanginya. Surat wasiat ayahku jelas. Cucu kami berhak atas warisan tanpa memandang siapa ibunya. Ibu Tuan Damar menatap mereka berdua. Wajahnya memerah, suara bergetar. Kau menentangku, anakku. Ya, Bu. Aku memilih membela Eva dan Rio. Cinta dan keadilan lebih penting daripada ketakutan atau status, jawab Tuan Damar tegas. Ibu Damar memukul keras meja di depannya, menuding ke arah Eva. Kalau besok Eva tidak pergi dari rumah ini, aku tidak mau lagi menginjakan kakiku di rumah ini. Dan Damar, kau bukan lagi anakku. Ibu Damar bergegas pergi meninggalkan rumah Damar dengan wajah kecewa dan marah. Eva merasa dadanya sesak. Justru malah seperti mengadu domba antara Ibu Damar dan anaknya. Ia tahu, meski badai masih menunggu, ia tidak sendirian. Tuan Damar berdiri di sampingnya, namun Eva merasa ini tidak seharusnya dilakukan Tuan Damar. Rio menangis takut kehilangan sosok ibu Eva. Kenapa ibu dimarahi nenek? Ibu jangan pergi, Rio nggak mau sendirian lagi. Malam itu Eva duduk di teras dengan Rio di pangkuannya. Tuan Damar duduk di sampingnya, menatap bintang. Eva, kau harus benar-benar kuat. Aku bersyukur kau ada di hidupku. Eva tersenyum cemas. Air matanya menetes. Aku hanya ingin Rio merasa nyaman. Aku nggak pantas menerima cintamu, Tuan Damar.
Aku hanya seorang pembantu yang numpang hidup di rumah ini. Tuan Damar merangkulnya, pelan dan hangat. Kau lebih dari cukup, Eva. Kau rumah bagi hatiku dan bagi Rio. Dan malam ini, kita harus perjuangkan hak kita. Rio menatap mereka berdua, matanya berbinar. Aku punya ibu dan aku punya ayah yang melindungi kita, katanya polos. Eva menutup mata sejenak, merasakan bahagia namun ketakutan mengancamnya, dan merasa ini tidak pantas dia dapatkan. Perjalanan dari seorang pembantu miskin, melawan gosip, tekanan keluarga, dan ketidakadilan, kini membuahkan cinta, keadilan, dan penerimaan. Namun Eva merasa tak sanggup lagi. Malam itu, setelah semua penghuni rumah besar tertidur, ia berkemas, diam-diam. Tangannya gemetar ketika melipat pakaian yang tak seberapa. Air matanya menetes di setiap lipatan kain. Ia menatap kamar kecil yang selama ini menjadi tempat perlindungannya bersama Rio. Bayangan wajah polos anak itu muncul dalam benaknya, membuat langkahnya berat. "Maafkan Ibu, Rio." Bisiknya lirih, suaranya tercekat. Ibu harus pergi sebelum semuanya semakin menyakitkan. Dengan langkah pelan, ia menyusuri lorong rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, seakan menghitung setiap langkah kepergiannya. Begitu keluar gerbang, ia menoleh. Sebentar. Lampu-lampu rumah besar itu tampak temaram, seperti raksasa yang sudah tidak lagi ramah. Ia kembali ke rumah Bu Sarti, satu-satunya orang yang ia percaya. Bu Sarti menyambutnya dengan heran. "Eva, kenapa kembali? Bukankah kau sudah punya tempat yang baik?" Eva hanya bisa menangis. "Saya tidak sanggup lagi, Bu. Semua orang menganggap saya perusak. Saya tidak kuat difitnah." Bu Sarti menghela napas panjang. "Nak, hidup memang kadang tidak adil. Tapi kalau itu yang membuatmu tenang, tinggallah dulu di kontrakan. Kecil milikku. Tidak mewah, tapi cukup untukmu memulai hidup baru." Eva mengangguk dengan mata sembab. Di kontrakan sederhana itulah, ia mulai merajut ulang kehidupannya. Ruangan sempit dengan dinding cat terkelupas terasa jauh lebih menenangkan dibanding rumah megah penuh intrik. Ia menata barang-barang seadanya, lalu duduk termenung di dipan kayu. Sunyi, tapi bebas. Namun kebebasan itu dibayar mahal. Setiap malam, ia gelisah memikirkan Rio. Hatinya seperti teriris setiap kali membayangkan anak itu menangis mencarinya. Tapi ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin ini yang terbaik. Rio harus belajar hidup tanpa aku. Beberapa hari kemudian, saat sore menjelang, pintu kontrakan diketuk keras. Eva terkejut. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia membuka pintu perlahan, dan di hadapannya berdiri Tuan Damar, dengan wajah letih, mata merah seolah kurang tidur. Di dia, sampingnya Rio menempel erat di kaki ayahnya, menangis sesenggukan. "Eva," suara Tuan Damar serak namun tegas. "Kenapa kau pergi tanpa pamit?" Eva terdiam. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Saya hanya ingin pergi dari semua fitnah itu, Pak. Saya tidak mau jadi beban." Belum sempat ia melanjutkan, Rio langsung memeluk pinggangnya erat-erat. "Ibu Eva, jangan tinggalin. Aku lagi. Aku nggak bisa tidur tanpa ibu. Aku mau sama ibu." Tangisnya pecah, mengguncang hati Eva. Eva jatuh berlutut, memeluk tubuh mungil Rio. Suaranya bergetar. "Maafkan ibu, Nak. Ibu hanya takut. Ibu nggak mau kamu menderita karena..." Tuan Damar melangkah mendekat, menatap Eva dalam-dalam. "Eva, dengar aku baik-baik. Dia tidak bisa tanpa kamu, Eva. Dan jujur saja..." Ia terdiam sejenak, menelan ludah, sebelum melanjutkan. "Saya pun sama." Kata-kata itu menghantam dada Eva. Ia merasa seperti runtuh sekaligus terangkat. Seluruh pertahanannya hancur. Ia menangis, bukan lagi karena sedih, melainkan karena beban yang perlahan terangkat. Hari-hari berlalu. Justru Rio memilih tinggal di kontrakan Eva. Tuan Damar memutuskan untuk menikahi Eva.
dengan perjanjian untuk tinggal di kontrakan Eva sebagai pembuktian kepada Ibu Tuan Damar kalau cinta Eva tulus bukan karena harta Tuan Rio. Akhirnya, dalam kesederhanaan mereka menikah diam-diam. Tak ada pesta megah, tak ada undangan ratusan orang. Hanya ijab kabul sederhana, disaksikan Bu Sarti dan 2 orang saksi dari kampung. Namun kebahagiaan di hati mereka jauh lebih besar daripada kemewahan manapun. Hidup di kontrakan kecil itu jauh dari segala kemegahan, tapi justru penuh kebahagiaan. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di meja kayu reyot. Rio selalu duduk di antara Eva dan ayahnya, tertawa lepas. Malam hari, mereka bercengkerama ditemani lampu minyak karena listrik sering padam. Kehangatan yang dulu tak pernah ada kini memenuhi rumah kecil itu. Beberapa minggu kemudian, Eva mulai menata rumah baru mereka sendiri. Meskipun sederhana, rumah itu penuh cinta. Tuan Damar bekerja keras, sementara Eva mengurus rumah dan Rio. Mereka menjalani hari-hari dengan kebahagiaan sederhana, tanpa perlu takut pada bisikan atau gosip orang lain. Suatu sore, Eva duduk di teras, Rio bermain di halaman. Tuan Damar duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat. Eva, kau tahu, aku tidak pernah menyangka menemukan kebahagiaan seperti ini. Kau bukan hanya penyelamat hati Rio dan aku, tapi juga rumah ini, ucapnya lembut. Eva tersenyum, menatap Tuan Damar. Aku hanya melakukan yang aku bisa, tapi aku bahagia karena aku diterima dan dicintai apa adanya. Malam harinya, mereka duduk bersama di ruang keluarga, membaca cerita untuk Rio sebelum tidur. Rumah itu terasa hangat, penuh tawa dan cinta, jauh dari dingin dan kesepian yang pernah Eva rasakan. Dan untuk pertama kalinya sejak kabur dari rumah kakaknya bertahun-tahun lalu, Eva merasa dunia ini miliknya, bukan hanya sebagai pembantu miskin, tapi sebagai seorang istri, ibu, dan perempuan yang berani mencintai dan mempertahankan cintanya. Beberapa minggu setelah kehidupan mereka mulai stabil, Eva merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Pagi itu, ia terbangun dengan mual dan pusing. Ia menatap perutnya dengan rasa penasaran, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah pemeriksaan di puskesmas, dokter menatapnya serius, kemudian tersenyum hangat. Selamat Eva, kau hamil. Air mata Eva menetes begitu saja. Ia menatap secarik kertas, hasil tes kehamilan itu, lalu menatap Tuan Damar yang menunggu di ruang tunggu. Eva, kau benar-benar... Suara Tuan Damar bergetar, penuh haru. Eva mengangguk. Iya, kita akan punya anak, ayah. Tuan Damar memeluknya erat, menahan air mata. Ini berkah Eva. Kau bukan hanya istri dan ibu bagi Rio, tapi kini akan menjadi ibu dari anak kita. Aku bersyukur kau ada di hidupku. Hari-hari Eva kini penuh warna baru. Ia mengalami mual di pagi hari, kelelahan. Tapi setiap kali Rio menyandarkan kepala di perutnya dan berkata, "Ibu, cepat lahir adik ya, biar aku bisa jaga ibu." Hatinya meleleh. Malam itu, Eva merasakan kehangatan dan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi pembantu yang lemah. Ia seorang ibu yang dicintai, seorang istri yang dihormati, dan seorang wanita yang mampu menghadapi badai. Awalnya, Ibu Damar sangat murka ketika kabar sampai ke telinganya bahwa Damar, anak sulung yang selama ini ia banggakan, menikahi seorang mantan pembantu. Darahnya seakan mendidih. Lebih dari itu, yang membuatnya makin marah adalah keputusan Damar untuk meninggalkan rumah besar peninggalan keluarga dan tinggal di sebuah kontrakan sempit. Tidak masuk akal. Dia anak seorang hartawan, cucu dari keluarga terpandang, dan sekarang memilih tinggal di rumah reyot bersama perempuan tak jelas asal-usulnya. Serunya di depan para sahabat arisannya. Wajahnya merah padam, genggaman tangannya bergetar menahan amarah. Namun pada setiap setelah pesta arisan bubar dan rumahnya kembali sepi, amarah itu perlahan berganti dengan perasaan lain, kosong. Biasanya, Rio yang riang selalu menyambut setiap kedatangannya ke rumah besar. Biasanya Damar akan duduk menemaninya minum teh. Kini yang tersisa hanyalah ruang kosong, dinding-dinding dingin, dan sunyi yang menyiksa.
beberapa kali ia mencoba menyangkal rasa rindu itu. Tapi setiap malam, bayangan cucunya tak bisa hilang. Ia teringat tawa Rio, cara anak itu berlari menyambutnya, bahkan rengekan manja yang dulu sering membuatnya kesal. Dan kini, semua itu lenyap. Hingga suatu sore, ia tak tahan lagi. Ia meminta sopir mengantarnya ke alamat kontrakan yang katanya ditempati Damar. Sopir tampak ragu, tapi tetap patuh. Mobil mewah itu berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan dinding cat mengelupas, halaman sempit, dan pintu kayu sederhana. Hatinya mencelos. Benarkah anakku tinggal di tempat seperti ini? Ia turun perlahan, langkahnya bergetar. Dari balik jendela, ia melihat pemandangan yang membuat matanya panas. Eva sedang duduk di kursi kecil, menyuapi Rio dengan sendok sederhana. Anak itu tertawa lepas, tawa yang sudah lama tak ia dengar. Di sebelah mereka, Damar hanya mengenakan kaos oblong, wajahnya tenang, memandang keluarganya dengan bahagia. Tangannya meremas tas kecil yang ia bawa. Air mata menitik tanpa bisa dicegah. Ketika akhirnya ia mengetuk pintu, Rio lah yang pertama kali berlari membuka. "Nenek," serunya riang, langsung memeluk pinggangnya. "Lihat, Nek, Ibu Eva bikin bubur enak banget. Aku kenyang banget." Kata-kata sederhana itu membuat dada Ibu Damar sesak. Ia memandang Eva dengan tatapan rumit, marah, malu, tapi juga mulai goyah. Damar keluar menghampiri, wajahnya tenang. "Bu, inilah yang membuatku memilih tinggal di sini. Bahagia itu tidak selalu ada di balik tembok tinggi atau lampu kristal. Kadang justru lahir dari meja kayu reyot dan tawa kecil anak yang merasa dicintai." Eva menunduk, suaranya lirih. "Saya tidak pernah ingin merebut apapun, Bu. Saya hanya ingin Rio tumbuh dengan kasih sayang yang utuh." Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras dari apapun. Ia menatap Eva, lalu menatap cucunya yang kini tersenyum polos sambil menempel di perut Eva yang mulai membuncit. "Adik bayinya sehat, Nek. Aku janji bakal jagain dia," ucap Rio penuh semangat. Itulah titik runtuhnya tembok kebencian yang ia bangun selama ini. Air mata mengalir deras di pipi perempuan tua itu. Ia duduk, menggenggam tangan Eva erat. "Nak, maafkan aku. Aku salah menilaimu. Aku pikir kau hanya mengincar harta. Ternyata kau membawa kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang." Eva ikut menangis, tak mampu berkata-kata. Hanya genggaman erat itu yang menjadi jawabannya. Sejak hari itu, Ibu Damar tak lagi memusuhi. Ia bahkan sering datang ke kontrakan sederhana itu, kadang membawa buah atau pakaian bayi. Dan meski awalnya canggung, perlahan ia mulai menikmati kebersamaan di rumah kecil itu. Tempat yang jauh dari kemewahan, tapi penuh cinta sejati. Bagi Eva, kontrakan itu adalah bukti bahwa cinta yang lahir dari luka dan perjuangan bisa tumbuh menjadi kebahagiaan yang tak tergantikan. Dan bagi Ibu Damar, itu adalah pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan anak dan cucunya jauh lebih berharga dari gengsi atau warisan keluarga. Hari-hari berlalu, Eva menyiapkan rumah, belajar merawat kehamilan, dan menjaga Rio. Tuan Damar tetap di sampingnya, selalu mendukung, mengangkat beban yang berat di pundaknya agar Eva bisa tenang. Setiap malam, mereka duduk bersama di teras, menatap bintang. "Eva, kau tahu, aku tidak pernah berpikir bisa sebahagia ini. Kau membawa hidup, cinta, dan harapan ke rumah ini," ucap Tuan Damar lembut. Eva tersenyum, menatap perutnya. "Aku hanya ingin anak kita tahu bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga dan bahwa kita bisa bertahan jika saling percaya." Rio, yang ikut duduk di samping mereka, menyandarkan kepalanya ke perut Eva. "Cepat lahir, adik. Aku ingin jadi kakak yang baik," katanya polos. Malam itu, Eva meneteskan air mata syukur. Perjalanan panjangnya dari seorang pembantu miskin yang kabur dari masa lalu, menghadapi tekanan keluarga kaya, hingga menerima cinta Tuan Damar dan Rio, kini membuahkan sebuah awal baru. Kehamilan ini bukan hanya tanda harapan, tapi juga simbol kemenangan hati, keberanian, dan ketulusan cinta.
Hari-hari menjelang kelahiran anak kedua Eva dipenuhi dengan campuran kebahagiaan, kecemasan, dan tekanan dari luar. Rumah kontrakan mereka, yang sederhana kini terasa penuh cinta, namun setiap kali Ibu Tuan Damar menelpon atau mengirim pesan, Eva merasakan ketegangan di dada. Suatu sore, saat Eva duduk di teras sambil memijat perutnya, Tuan Damar duduk di sampingnya. "Eva, kau kuat, aku tahu. Tapi aku juga khawatir ibu akan mencoba mengganggu lagi," ucapnya lembut, menatap mata Eva. Eva menarik napas dalam-dalam, menatap perutnya, lalu menatap Tuan Damar. "Aku siap, Ayah. Aku sudah melewati lebih banyak badai daripada ini. Anak kita akan lahir dan kita akan melindunginya. Tidak ada yang akan memisahkan kita lagi." Hari-hari berikutnya, Eva mempersiapkan perlengkapan bayi, belajar menenangkan Rio ketika ia cemburu atau gelisah, dan menjaga kesehatannya sendiri. Tuan Damar selalu di sisinya, membawakan makanan hangat, menghibur, dan bahkan ikut memasang perlengkapan kamar bayi. Eva merasakan napasnya lega, meski tubuhnya lelah dan mual karena mendekati persalinan. Malam itu, Eva tidur dengan tenang di sisi Tuan Damar. Rio memeluknya erat, seolah merasakan kehadiran adik yang akan segera lahir. "Ibu, aku janji akan jadi kakak yang baik," bisiknya. Keesokan harinya, Eva dibawa ke rumah sakit. Proses persalinan panjang dan melelahkan, namun Tuan Damar tetap di sisinya, menggenggam tangannya erat. "Eva, kau hebat. Aku bangga padamu," ucapnya lembut setiap kali Eva menatapnya dengan mata berkaca. Akhirnya, tangisan bayi terdengar. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat. Eva menangis bahagia, menatap bayi mungil yang menatapnya dengan mata yang penuh harapan. Rio ikut bersorak, memeluk kakaknya dengan penuh kasih. Tuan Damar menatap Eva dengan mata berbinar. "Eva, kau bukan hanya istri dan ibu, tapi penyelamat hati keluarga ini. Kau membawa hidup baru, cinta baru, dan harapan baru." Momen itu menandai kemenangan Eva, dari seorang pembantu miskin yang menghadapi tekanan, gosip, dan penolakan, kini menjadi seorang ibu yang dicintai, seorang istri yang dihormati, dan pusat cinta keluarga yang bahagia. Eva menutup mata sejenak, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berhasil melewati badai, mempertahankan cinta dan harga diri, dan kini siap membangun masa depan dengan Tuan Damar, Rio, dan bayi baru mereka, sebuah keluarga yang lengkap dan penuh cinta sejati. Beberapa minggu setelah kelahiran anak kedua, rumah kontrakan sederhana Eva dan Tuan Damar terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tak ada lagi bisikan sinis atau tatapan penuh penilaian. Semua berpusat pada cinta yang tulus dan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Pagi itu, Eva duduk di teras dengan bayi di pangkuannya, Rio bermain di halaman. Cahaya matahari menimpa rambut mereka, dan Eva menatap wajah kedua anaknya dengan mata berbinar. "Aku tidak pernah menyangka aku akan sampai di sini," bisiknya pelan. "Dari seorang pembantu yang ketakutan, kini aku punya keluarga yang mencintaiku apa adanya." Tuan Damar datang membawa segelas teh hangat, duduk di samping Eva. "Eva, kau tahu, aku selalu khawatir menghadapi semua ini. Tapi melihatmu, melihat keluarga kita, aku sadar kebahagiaan bukan soal rumah besar atau harta melimpah. Kebahagiaan adalah saat kita bisa saling mencintai, menjaga, dan bertahan bersama." Eva tersenyum, menatap mata Tuan Damar. "Aku setuju. Aku juga merasa lebih kuat sekarang. Semua yang aku lalui, semua rasa takut dan luka, semuanya membentukku menjadi ibu dan istri yang mampu menjaga kalian." Rio berlari menghampiri mereka, membawa mainan bayi kecil. "Ibu, adik mau main juga," serunya riang. Eva tertawa, memeluk Rio dan bayi di pangkuannya sekaligus. "Tentu, Nak. Kita bermain bersama-sama." Hari demi hari berlalu dengan penuh kehangatan. Eva belajar menyeimbangkan perannya, merawat bayi, mengajari Rio hal-hal baru, dan tetap menjaga hubungan dengan Tuan Damar. Setiap kali ia menatap suaminya, hatinya bergetar, bukan karena ketakutan,
tapi karena rasa cinta yang tulus. Suatu sore, Tuan Damar membawa Eva dan anak-anak ke taman kecil di dekat rumah. Mereka duduk di bangku, menatap anak-anak bermain. Eva, kau tahu? Aku tidak pernah berpikir bisa sebahagia ini. Kau membawa cinta, kehidupan, dan harapan yang nyata. Kau bukan hanya ibu, tapi juga sahabat, pendamping, dan kekuatan bagi keluarga ini. Ucapnya lembut. Eva meneteskan air mata bahagia. Aku hanya ingin anak-anak kita tahu arti cinta sejati. Bahwa kita bisa bertahan menghadapi badai. Dan bahwa cinta tak pernah melihat status atau harta. Cinta melihat hati dan kesetiaan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Eva duduk di teras bersama Tuan Damar. Angin malam sepoi-sepoi mengelus wajah mereka. Eva, kau tahu, aku bersyukur pada setiap langkah hidupku yang membawamu ke sini. Kau bukan hanya istriku, tapi rumah untuk hatiku, katanya lembut. Eva tersenyum, menatap langit malam. Dan aku bersyukur bisa menemukan cinta yang tulus. Dari seorang pembantu miskin, aku belajar bahwa keberanian dan ketulusan bisa membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Mereka berdua terdiam, menikmati malam yang tenang, tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak mudah, namun cinta dan keberanian telah menuntun mereka melewati badai. Rumah sederhana itu kini menjadi istana kecil yang penuh cinta, tawa, dan harapan. Eva menutup mata sejenak, merasakan kedamaian. Ia tahu, tak peduli masa lalu seberapa kelam, atau tekanan dari luar seberapa berat, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan bagi Eva, Tuan Damar, Rio, dan bayi baru mereka, hidup baru ini adalah bukti nyata bahwa ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai bisa mengalahkan segala rintangan.